Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Setiap kapten pasti memiliki tangan kanan atau komandan yang membantunya, sekaligus orang kepercayaan. Hal ini juga ada dalam anime One Piece. Tentu saja, komandan tersebut termasuk kuat. Hal ini karena mereka bagian dari Yonko dan bajak laut yang sudah mempunyai nama dan wilayah kekuasaannya masing-masing. Kekuatan para komandan tersebut ada yang murni karena kekuatan dari diri sendiri, maupun karena kekuatan dari memakan buah iblis. Berikut 7 komandan Yonko terkuat dalam sejarah One Piece, antara lain. 1. Marco, yang merupakan komandan dari kelompok bajak laut Shirohige. Marco si burung Phoenix, merupakan mantan komandan divisi ke-1 di kelompok bajak laut Shirohige. Dia adalah orang kepercayaan terdekat Shirohige, dan sekaligus menjadi tangan kanannya. Marco mempunyai kemampuan buah iblis, yang bisa menjadikannya berubah menjadi burung Phoenix. Saat ia terluka, ia bisa menyembuhkan lukanya tersebut sendiri, seperti halnya burung Phoenix, yang disebut bisa hidup abadi. Begitu Shirohige mati saat pertempuran di Marineford, Marco lah yang memimpin sisa kelompok Shirohige, untuk berperang melawan kelompok Blackbeard. 2. Ben Beckman, yang merupakan komandan dari kelompok bajak laut rambut merah. Ben Beckman merupakan seorang bajak laut dari kelompok bajak laut rambut merah. Dia telah muncul sejak awal cerita One Piece di manga chapter 1, saat mereka datang ke desa Fusa, yang merupakan desa kelahiran Luffy. Saat penonton pertama melihat Beckman di awal cerita One Piece, dia belum menjadi komandan Yonko. Hal ini karena Shanks si rambut merah belum menjadi Yonko. Shanks baru menjadi Yonko sekitar 6 tahun sebelum alur cerita di negeri Wano. Sekarang, Beckman menjadi salah satu sosok yang disegani dari kelompok Shanks. Bahkan, admiral seperti Kizaru pun sempat tidak bergerak begitu ditodongkan pistol oleh Beckman. Karena ia begitu kuat, ia juga yang membuat Eustace Kid kehilangan satu tangannya. 3. Charlotte Katakuri, yang merupakan komandan dari kelompok bajak laut Big Mom. Charlotte Katakuri merupakan putra kedua dan anak ketiga dari keluarga Charlotte Big Mom. Katakuri mempunyai Kenbunsoku Haki yang tinggi, yang memungkinkan dia untuk melihat sedikit ke masa depan. Sebenarnya, Big Mom memiliki 2 komandan teratas, yaitu Charlotte Prospero dan Charlotte Katakuri. Saat Big Mom sedang menggila, dan Katakuri sibuk bertarung dengan Luffy, ternyata, Prospero adalah sosok yang memberi komando kepada anggota bajak laut Big Mom. Katakuri mempunyai nilai buruan tertinggi, yang menguasai 3 jenis haki, dan memiliki Kenbunsoku Haki level tinggi, sehingga membuat Katakuri dianggap musuh yang tidak mudah untuk dikalahkan. 4. King, yang merupakan komandan dari kelompok bajak laut Animal Kingdom. King merupakan salah satu dari ketiga All-Star dari bajak laut Beast dan tangan kanan Kaido, yang terkenal karena kemampuannya untuk menciptakan api. Dia adalah anggota dari ras Lunarians, yang hampir punah dari Red Line. King memiliki kemampuan buah iblis tipe Zoan kuno, yang memungkinkannya untuk berubah menjadi Bibrida Pteranodon, dan bentuk Pteranodon yang sempurna. Salah satu kekuatan buah iblisnya adalah kemampuan untuk terbang. Roronoa Zoro sempat kewalahan menghadapinya, namun Zoro baru bisa menghajar King setelah menguasai pedang Enma, dan menyadari kelemahan King, yaitu saat api di punggung King sedang padam, maka ketahanan fisiknya berkurang, meskipun kecepatannya menjadi meningkat. 5. Aoki Jikusan, yang merupakan komandan dari kelompok bajak laut Kurohige. Aoki Jikusan
merupakan salah satu karakter terkuat, yang menjadi mantan Laksamana Angkatan Laut. Dia mengundurkan diri dari Angkatan Laut setelah kalah dari Akainu Sakazuki dalam pertarungan memperebutkan jabatan Laksamana Armada dan menolak bekerja di bawah perintah Akainu. Jika dari segi kekuatan, Aokiji Kuzan dianggap sebagai komandan teratas di bajak laut Kurohige. Hal ini karena sebelum Aokiji bergabung dengan Kurohige, dia sudah pernah mengalahkan dan membekukan beberapa orang terkuat yang ada di kelompok Kurohige. Saking kuatnya Aokiji, sehingga dia mampu bertarung selama beberapa hari dengan petarung kuat setingkat Admiral Angkatan Laut, yaitu Sakazuki dan Gap. 6. Dracula Mihawk, yang merupakan salah satu pimpinan Cross Guild. Dracula Mihawk, atau yang juga disebut si mata elang, merupakan anggota Shichibukai, dan pemegang gelar sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Selama time skip 2 tahun, dia menjadi guru pedang bagi Roronoa Zoro. Sebenarnya, Mihawk bukan sekedar komandan Yonko, tetapi, sebenarnya, dia dan Krokodil, merupakan pimpinan sejati dari kelompok Cross Guild. Namun, karena kesalahpahaman, banyak yang mengira jika Bugi adalah pemimpin kelompok Cross Guild. Dari segi kekuatan, Mihawk adalah ahli pedang yang kuat, bahkan bisa setara dengan level Yonko, yaitu Sans. Hal ini karena dia pernah bertarung imbang melawan Sans si rambut merah. 7. Roronoa Zoro, yang merupakan komandan kelompok topi jerami. Sebelum bertemu dengan Luffy, Roronoa Zoro terkenal sebagai pemburu bajak laut. Dia adalah orang yang pertama bergabung dengan Luffy, sehingga secara publik diakui sebagai tangan kanan Luffy sang kapten. Ketika Luffy sudah resmi menjadi seorang Yonko, maka anak buah Luffy yang terasa paling menonjol adalah Roronoa Zoro. Saat ini, setelah Luffy, dia adalah orang yang mempunyai harga buruan terbesar di kelompok topi jerami. Karena Zoro termasuk kuat, maka dia biasanya mendapat jatah melawan orang terkuat kedua di kelompok musuhnya. Hal ini, seperti ketika di Onigashima, dia melawan King, yang merupakan salah satu komandan terkuat kelompok Kaido. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.